Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Lira Fadia Rahma NPM 2010104111, Roshita Pratiwi NPM 2010104113, dan Diah Paramita NPM 2010104143. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang akuntansi transaksi mudharabah. Pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata darb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sohibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Kemudian, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Landasan syariah mudharabah tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, tidak ada dosa atau halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. Kemudian tertuang dalam Al-Hadis, yaitu hadis riwayat Tabrani. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. Kemudian kedua dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 kitab At-Tijarah dari Shalih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, muqorodah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Kemudian tertuang dalam ijma, Imam Zailal telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis mudharabah. Mudharabah sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal atau pemilik dana dan mudharib atau pengelola dana, yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah si muqarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul ma'al dalam memasuki jenis dunia usaha. Pada jenis al-mudharabah yang pertama yaitu bersifat terbatas atau mudharabah mutlaqah.
Pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk menginvestasikan atau memutarkan uangnya. Sedangkan mudharabah yang kedua yaitu bersifat terbatas atau mudharabah muqayyadah. Pemilik dana memberikan batasan kepada mudharibnya. Aplikasi dalam perbankan. Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana ini, al-mudharabah diterapkan pada 1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, serta deposito biasa. Yang kedua adalah deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya muraba'ah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah diterapkan untuk yang pertama, pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja pedagang dan jasa. Yang kedua, investasi khusus, disebut juga dengan mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal. Manfaat. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil pada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. 3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati atau prudent mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Kelima, prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah atau al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugikan dan terjadi krisis ekonomi. Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah terutama pada penerapan dalam pembiayaan relatif tinggi. Di antaranya, yang pertama, seed streaming. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Skema al-mudharabah. Perjanjian bagi hasil terjadi antara nasabah atau mudharib dengan bank atau sahibul mal. Nasabah sendiri yaitu individu atau perusahaan yang mempunyai rekening, simpanan, dan pinjaman. Bank disebut sahibul mal karena orang yang meminjamkan uang atau modal kepada nasabah. Nasabah dan bank bekerja sama untuk membentuk proyek atau usaha. Kemudian akan diberi keuntungan. Pembagian keuntungan tersebut berawal dari modal. Modal utamanya tersebut didapatkan dari bank atau sahibul mal. Lalu dalam skema ada yang dinamakan nisbah. Apa itu nisbah? Nisbah merupakan perbandingan antar nasabah dan bank dalam hal keuntungan yang didapatkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.